Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Belasan korban penipuan pembangunan rumah di Merauke datangi Mapolres minta polisi tahan pembuat rumah. Pasca kebakaran kios dan rumah, 22 keluarga butuh perhatian pemerintah Kabupaten Asmat. Pasokan cabai melimpah di Mimika, harganya turun. Puluhan warga Rabu kemarin mendatangi Mapolres Merauke. Mereka mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan yang dilakukan pengusaha pembangunan perumahan di Merauke. Korban meminta polisi memeriksa direktur perusahaan. Warga kecewa karena yang bersangkutan tidak datang, kendati sudah berkali-kali dipanggil polisi. Menurut warga, dugaan penipuan ini sudah lama dilaporkan, namun belum ada perkembangan dan kejelasan. Mereka menyatakan sudah menunggu hingga 2 tahun untuk mendapatkan uang mereka yang diserahkan ke pengembang untuk mendapatkan rumah. Berapa banyak uangnya masih? Kalau saya pribadi 250. 250 juta? Oh, iya. Itu berapa unit ambilnya? 3 3 unit. unit. Satu unit? Satu unit ditawarkan berapa juta memang? Satu unit kan DP-nya 35. 35 ya? Harganya 216 juta. Berarti 3 unit itu yang 200 juta itu semua, DP-nya itu? Iya, DP sama perubahan. Menuntut agar uang kembali ya. Nah, kalau seandainya uangnya tidak kembali, lalu kemudian apa yang Ibu ambil, langkah apa yang Ibu lakukan? Langkah kami yang melalui hukum, hukum yang berjalan. Karena Indonesia ini kan negara hukum. Iya. Kalau yang bersalah ya harus dihukum. Ibu berapa habisnya Bu duitnya Ibu? Bukan saya, anak saya. Iya, berapa banyaknya? 300 lebih. Itu berapa unit yang diambil? Satu saja. 1 unit, berarti bayar cash ya? Ya, cash itu deh. Sudah berapa tahun Ibu menyerahkan duit itu? Hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya, sampai dengan sekarang ini ya? Kasihan. Jadi kasihan rata-rata mereka yang ambil rencana rumah ini, rata-rata kasihan mereka orang kecil. Kecil ya? Kita ambil mungkin ada yang 2 supaya mungkin bisa gabungan gitu ya, karena kan rumah ini kan kecil. Iya. Korban pengembang nakal ini berjumlah 52 orang. Mereka sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum mendapatkan rumah yang dijanjikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebakaran ruko dan rumah di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan menyisakan duka bagi para korban. Mereka kehilangan rumah dan harta benda dan berharap bantuan dari berbagai pihak. Saat ini ada 22 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka tinggal di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian. Kendati api sudah padam, namun hingga Rabu kemarin, proses pendinginan masih dilakukan di lokasi kebakaran dan sebagian warga tampak mengais barang-barang yang masih bisa mereka manfaatkan. Sumber api tersebut diperkirakan berasal dari salah satu rumah warga dari bagian belakang rumah. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah bersama-sama dengan masyarakat semua bahwa kebakaran itu adalah musibah kita bersama sehingga berhasil kita padamkan kebakaran sekitar puluhan rumah itu berkat dari semua kerjasama dengan masyarakat sehingga api boleh kita padamkan. Perlu diketahui bahwa struktur bangunan di Kabupaten Asmat ini khususnya di Kota Agats memang terbuat dari bahan kayu. Karena struktur bangunan di Asmat rata-rata menggunakan kayu, jadi sulit sekali untuk dipadamkan. Dan masyarakat di sini juga menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api, karena sangat sulit juga untuk mendapatkan air di daerah Asmat. Dan di Asmat ini tidak ada fasilitas pemadam kebakaran. Selasa pagi, kebakaran menghanguskan puluhan kios dan rumah di Jalan Yosudarso, Agats. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Seluruh bangunan ludes,
karena hingga saat ini distrik Agats belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Warga dan aparat berjuang memadamkan api dengan berbagai cara dan peralatan seadanya. Dari Asmat, Papua Selatan, Ikobat Momolin melaporkan. Satuan Narkoba Polresta Manokwari, Papua Barat mengungkap peredaran narkotika di Kabupaten Manokwari dengan meringkus 3 pengedar yang ditangkap di beberapa lokasi. Salah satu tersangka, Dani, ditangkap di SP Manokwari pada 25 Mei dengan barang bukti sabu seberat 13 gram. Sabu-sabu tersebut dibeli di Makassar dan akan dijual kembali di Manokwari. Selain pengedar sabu-sabu, polisi juga meringkus 2 pengedar ganja dengan barang bukti sekitar 20 gram ganja. Mereka ditangkap di 2 tempat terpisah. Ganja tersebut mereka selundupkan dari Papua Nugini dan akan dijual seharga Rp100.000 per paket. Narkotika jenis sabu, perannya adalah sebagai pengguna dan pengedar di Kabupaten Manokwari, yaitu dengan berat barang bukti 13,24 gram. Inisial yaitu kasus narkotika jenis ganja, yaitu dengan inisial SR, SRH, perannya adalah sebagai pengguna sekaligus pengedar. Sedangkan yang satunya adalah sebagai perantara. Setelah dilakukan penyidikan, kegiatan tersebut sudah lama dilakukan. Sedangkan hubungan dengan sabu tersebut didatangkan dari salah satu kota di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Satuan Reserse Kriminal Polresta Manokwari juga meringkus 7 tersangka pencuri kendaraan bermotor yang selama ini beroperasi di Manokwari. Salah satu tersangka diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan pernah ditahan beberapa waktu lalu, dan sebagian lagi merupakan komplotan yang beraksi di sejumlah tempat. Yang dilakukan oleh TSK dengan inisial VR CS ya. Jadi ini beramai-ramai mereka melaksanakan dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah ya, yang ada sebelah kanan kami. Polresta Manokwari selama bulan Mei 2023 mengungkap 7 kasus pembunuhan, pencurian dan pemberatan, serta kasus persetubuhan anak di bawah umur. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus 5 pencuri di wilayah pintu air dan transito Merauke yang beraksi menggunakan kekerasan pada bulan Mei lalu. Mereka tidak berkutik dan langsung ditahan di Mapolres Merauke. 3 tersangka diantaranya masih di bawah umur, sementara 2 orang lainnya buron dan masih dalam pengejaran polisi. Selain meringkus para tersangka, aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga menyita miras oplosan dan narkoba jenis ganja di Kampung Transito. Ya, mereka masuk berlima. Nah, ini sudah pelakunya juga. Ya, ini. Dan tidak segan-segan mereka melukai daripada korban. Salah satunya ada korban wanita, seorang ibu ya. Ini selain diambil hartanya juga dilecehkan. Ya, itu dia. Saya sangat sesalkan sekali ini. Harapan besar saya juga kepada orang tua. Sering saya sampaikan, orang tua harus bina lah, ya, harus ikut serta membina daripada anak-anak kita ini. Karena mereka 3 orang di bawah umur ini. Bayangkan sudah melakukan kekerasan, pencurian, asusila juga. Dan setelah diringkus kelompok mereka ini, Sabtu Minggu transito damai. Polisi menghimbau warga segera memberikan informasi bila mengetahui keberadaan 2 pelaku lain yang saat ini masih buron. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.